Selamat sore, hari ini saya bersama salah satu pemuka agama yang bernama Ibu. Saya Dominer Bumtawu. Saya pensiunan PNS, tapi saya itu sebagai penetua di HKBP melatih Helvetia. Jadi hari ini saya mau wawancara Ibu nih tentang kerukunan beragama. Kalau boleh tahu, menurut Ibu kerukunan beragama itu apa? Ya, kerukunan beragama itu terjadi saling kita menjaga kehormatan agama kita masing-masing. Kita bisa saling duduk bersama, kita bisa menghormati agama orang lain, itu sangat baik sekali. Karena di negara kita ini kan negara majemuk, terjadi masyarakat itu berbeda-beda ataupun berbeda agamanya. Jadi kita tidak satu agama, artinya menjauh itu. Jadi di situ negara kita memberikan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu juga, dan juga mengadakan saling menghormati terhadap orang lain. Dan juga di samping itu, kalau kita dikatakan menjaga kerukunan beragama itu, kita harus mengerti orang lain, apa agamanya, apa agama kita. Kita saling menjaga, walaupun kita itu agama kita itu memang kita junjung tinggi, tapi kita jangan menyepelekan agama orang lain. Seperti itu. Yang kedua nih pertanyaannya itu, menurut Ibu apa manfaat atau contoh dari kerukunan agama beragama? Contoh kerukunan beragama itu kita saling menjaga terhadap agama orang lain. Kita jangan menjelek-jelekkan agama orang lain, walaupun kita bisa meninggikan agama kita, tapi kita jangan pernah menjelek-jelekkan orang lain. Kita harus saling menjaga. Namanya kita rukun di dalam beragama itu. Baik, itu aja Bu. Terima kasih ya Bu. Selamat sore. Hari ini saya bersama seorang pemuka agama yang saya kenal. Saya hari ini akan mewawancarai Bapak ini tentang topik kerukunan beragama. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Ahmad Basori. Bapak ini salah satu ustadz di Medan ya? Iya, di Medan, di pesantren, tepatnya di Sunggal. Kalau boleh tahu, menurut Bapak apa itu kerukunan agama dalam agama Islam? Oh begitu ya. Ya, kerukunan beragama ini karena kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara Pancasila, yang di dalamnya ada beberapa keyakinan, maka kerukunan agama itu sebagai bagian dari yang sudah menjadi satu keharusan, karena memang ada kita berinteraksi dengan banyaknya orang, maka ya sudah satu kelaziman lah bahwa kita mesti berhidup sosial kan. Hidup sosial ya pasti kita bersinggungan dengan siapapun orangnya. Kalau dalam bahasa kami istilah muamalah ma'annas, berhubungan sesama manusia yang tidak bisa dibatasi. Nggak bisa kita kumpul yang Islam aja kan nggak bisa. Jadi kerukunan beragama ini ya sudah satu kemutlakan bahwa konsekuensi dari hidup sosial berarti kita harus bergabung dengan siapapun orangnya gitu. Kalau contoh atau manfaat dari kerukunan agama itu apa aja? Tentunya dalam hidup bermasyarakat ya, dalam bertetangga, yaitu tentunya ya kita saling berbagi ya, namanya juga bersosial. Tentunya manfaatnya ya untuk kebersamaan kita ya, kebersamaan namanya kita dalam satu masyarakat ya, makanya kita ya harus selalu sinergi dengan mereka walaupun mereka berbeda keyakinan kan begitu. Saling menghargai ya. Saling menghargai. Nah, karena ya kita pun diajarkan bahwa di dalam Islam juga bagimu agamamu, agamamu agamaku kan gitu. Selama tidak menyinggung masalah keyakinan kita ya kita boleh bersama gitu. Baik Pak, itu aja wawancara saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang beragama
agama Buddha. Baik. Saya akan memberi pertanyaan tentang kerukunan agama sebanyak 2 pertanyaan. Boleh. Jadi yang pertama itu cara menciptakan kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekitar. Jadi kita tuh di lingkungan sekitar itu ya, itu kan banyak agamanya. Jadi itu cara menciptakannya itu ya lebih kurang kita harus saling menghargai lah yang namanya agama orang lain, ya kan? Kita harus hargai. Sebenarnya agama bukan cuma satu, apalagi kita Indonesia, banyak agamanya. Ada Islam, ada Buddha, ada Kristen. Malah Kristen pun ada 2 lagi dibagi ya, Kristen Protestan, Kristen Katolik, beragam sekali ya. Jadi kita itu sebagai umat beragama, kita yang harus menciptakan kerukunan antar beragama itu, kita ya harus saling menghargai. Gak ada siapa agama yang paling benar, siapa agama yang paling dia salah, ajaran saya yang benar. Meskipun ada beberapa yang sesat, tapi gak semua. Kita sebagai umat itu ya saling menghargai lah. Misalnya orang ibadah, yang kita mengganggu orang itu mau ibadah, misalnya nih mau bikin pembangunan gereja, masjid, nggak mungkin kita ini nggak bolehkan dia untuk membangun. Itu namanya kita udah nggak bisa menciptakan kerukunan kalau dengan begitu. Kita harus saling menghargai dan membiarkan mereka bisa membuat tempat ibadah mereka masing-masing agar mereka bisa beribadah dengan nyaman gitu. Pertanyaan keduanya nih, apa manfaat membina kerukunan antar umat beragama? Jadi manfaatnya itu ya, kalau saya bilang sih kalau kita bisa membina kerukunan, udah pasti yang paling pertama itu ya suasananya pasti damai, nggak bising, nggak ribut, nggak banyak yang tawuran, marah-marah antar agama, perang jadinya, jadi bisa aman ya, itu bisa tentram lah masyarakatnya, begitu ya. Terus bisa mencegah dan mengurangi potensi konflik yang seperti yang tadi lah, konflik orang perang karena dianggapnya agamanya tidak benar, perang. Kan pernah terjadi itu kasus orang Islam sama Kristen berperang gara-gara anggapannya agama mereka paling benar. Nah itu bisa jadi gitu karena orang itu tidak membina kerukunan antar agama mereka ya. Jadi itu bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa juga, sehingga mendukung pembangunan nasional, sehingga meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui kerjasama dalam bidang agama, sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Membentuk masyarakat yang saling percaya, menghormati, dan menerima semua perbedaan. Begitu. Baik, terima kasih. Ya, kasih. 3. Baik, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang berumat agama. Baik, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang beragama. Saya beragama Katolik. Hari ini saya akan mewawancarai tentang kerukunan beragama. Jadi ada 2 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama itu, apa yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama menurut Anda? Kerukunan umat beragama ya. Iya. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana pemeluk agama berbeda hidup berdampingan. Secara agama ini mereka saling menghormati, bekerja sama. Topik ini menyoroti pentingnya toleransi lah ya, antara umat beragama. Kita harus saling pengertian dan berupaya menjaga persatuan dalam keberagaman agama. Jadi sehingga menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua itu, menurut Anda bagaimana cara menciptakan kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekitar Anda? Lingkungan sekitar. Ya. Menurut saya ya, cara yaitu menciptakan kerukunan antar umat beragama dimulai dari saling menghormati ya, menerima perbedaan lah.
yang berbeda keyakinan di antara kita. Kita harus menjaga sikap dan ucapan agar tidak menyinggung agama lain. Ya. Karena agama itu sensitif ya. Selain itu, penting juga membangun komunikasi yang baik dan terbuka agar tidak mudah terjadi kesalahpahaman. Kita bisa bekerja sama dalam kegiatan sosial ya, gotong royong dan sebagainya, tanpa melihat perbedaan agama kita. Dengan sikap toleran dan saling menghargai, kerukunan bisa tumbuh dan tercipta di lingkungan kita, sehingga lingkungan menjadi damai dan harmonis. Itu aja pertanyaannya, terima kasih.